Mas Chan, halo. Hai, Mainannya. Mas mau nanya nih. Aku tuh sering denger main plot. Nah, apa fungsinya ya buat cerita kita? ya main plot itu sebenarnya cerita utama. Jadi kalau teman-teman sempat dengar kemarin kita bahas premis, lalu struktur tiga babak itu main plot. Itu cerita utamanya. Cerita utama, tokoh utama atau protagonis punya goal dalam cerita. Itu adalah main plot. Terus kalau subplot? Nah, subplot itu sebenarnya cerita sampingan. Jadi kita punya cerita utama lalu punya cerita sampingan. Pertanyaannya apa fungsi cerita sampingan? Mm-mm. Supaya film kita atau cerita kita lebih berdimensi. Kalau kita cuma punya cerita, ada kemarin tuh ada ikan jatuh cinta kepada tupai, lalu dia berusaha untuk menjadi hewan darat. Itu main plot, satu plot. Menarik, menarik. Tapi coba kita kasih subplot. Ternyata si tupai itu sudah dijodohin sama orang tuanya. Nah, hubungannya main plot dan subplot adalah subplot itu selalu mengganggu main plot. Jadi main plot ini ketika berjalan hambatannya apa aja sih muncul? Bisa hambatan yang terjadi yang dihadapi oleh si tokoh utama dalam ini si ikan, bisa juga hambatan daripada tokoh lain misalnya si tupai itu sendiri. Tupai sendiri dia sulit untuk menerima cinta si ikan karena dia punya kekasih sesama tupai. Itu menjadi subplot. Nah, dengan begitu cerita menjadi lebih bervolume kan Mm-mm. dibanding cuma satu satu garis. Mm-mm. Cerita jadi dua garis. Kira-kira begitu tuh subplot. Oh, nah tadi kan ini kan karena memang kita tokohnya ada dua ya, ada si ikan dan tupai. Tapi kalau misalnya ada tokoh lain, apakah juga perlu ada subplot lagi? Apa nggak jadi bias atau gimana ya, Mas? Sebenarnya kehadiran subplot itu punya konsekuensi durasi. Atau malah keuntungannya kalau kita bikin film yang durasinya panjang, kita harus ada subplot. Kalau nggak filmnya akan membosankan karena hanya bergerak dalam satu garis. Kalau ada subplot ada garis lain, maka film-film panjang 90 menit bahkan 120 menit itu pasti ada subplot. Bisa satu, bisa dua, bisa tiga gitu loh. Tapi rata-rata orang pakai subplot itu paling banyak dua. Film-film yang sampai subplot tiga itu biasanya kita bilang film mikir gitu loh. Nah, film anak-anak terutama animasi biasanya dia subplotnya cuma satu gitu loh. Oh, oke, oke, oke. Thank you, Mas. Oke, sip gitu ya. Menarik kan kalau kita bikin film animasi? Eh,